Malam ini kita akan kupas adab-adab tata cara makan dalam Islam. Adab tata cara makan dalam Islam, di mana ketika kita mulai makan disunnahkan untuk selalu membaca bismillah. Dan ketika sesudah makan kita disunnahkan untuk selalu membaca alhamdulillah. Setiap amalan apapun apabila tidak diawali dengan mengucap kalimat bismillah bahwa abtar, maka itu termasuk amalan yang tidak ada keberkahan. Ketika kita makan, kita tidak membaca bismillah, maka makan kita tidak ada keberkahan. Ketika kita minum air, lalu kita juga tidak mengucapkan kalimat bismillah, maka air yang kita minum ke dalam perut kita tidak ada keberkahan. Apapun yang kita lakukan dalam segala aspek kehidupan, Nabi selalu memberikan tuntunan, selalu diawali dengan kalimat bismillah. Dengan menyebut nama Allah, berarti kita mengakui akan keagungan Allah. Setelah kita makan atau minum, kita dianjurkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini kita akan mulai yang pertama hadis dari Umar bin Abi Salamah. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalika, muttafaqun alaih. Hadis ini bersumber dari Umar bin Abi Salamah. Beliau mendapatkan sumber langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah selalu mengucapkan atau menganjurkan sammillah. Sammi artinya sebutlah selalu nama Allah. Wa kul biyaminika, makanlah kamu dengan tanganmu, kata Nabi. Kemudian wakul mimma yalika, ketika makan hendaknya makan yang ada dekat kamu. Ini memberikan sebuah tuntunan kepada kita. Ketika ingin makan ada sebuah keberkahan, maka makan itu diawali dengan mengucapkan bismillah. Yang biasa kita ucapkan, ya, ketika kita makan, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sering kita baca. Apa di antara ucapan yang sering kita baca pada saat makan? Masih hafal enggak? Apa makannya pada saat kita makan? Apa Pak? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Berapa ribu kali makan dari mulai kecil sampai sekarang, nggak kehitung itu. Katakanlah dari balik, ya, kita selalu membaca Allahumma, ya Allah. Itu masuk samillah, menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan kepada kami keberkahan. Allahumma barik lana pima rozaqtana, terhadap rizki yang engkau telah berikan kepada kami. Wakina azabannar, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Bayangkan saudara, ketika kita makan selalu memohon doa sama Allah supaya makan kita ada keberkahan. Jadi al-barakah tazidu fil khair. Yang namanya berkah itu selalu bertambah kebaikan. Maka orang Islam ketika makan, kalau pengen berkah, harus diawali dengan kalimat-kalimat, mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Allahumma barik lana.
Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan fima razaqtana, terhadap rezeki yang telah Engkau berikan, sehingga kami bisa menikmati hari ini makanan yang sebentar lagi kami santap ya Allah. Makanan dan minuman sudah ada di depan kami ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa azab api neraka. Coba bayangkan alangkah indahnya. Tidak ada agama yang paling indah di dunia kecuali ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Tidak ada ajaran yang paling sempurna di dunia kecuali ajaran Islam. Sampai hal yang sekecil pun Islam itu selalu memberikan tuntunan kepada umatnya, termasuk soal adab dan etika pada saat kita makan diatur. Ketika energi masuk ke dalam tubuh kita, maka nawaitu kita, bagaimana kita makan, nawaitunya untuk kuat ibadah. Itulah konsep hidup bagi orang-orang yang beriman. Dia makan tidak memperturutkan hawa nafsu perut, tetapi makan karena ingin menghidupkan sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam perut manusia itu sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Jadi tidak boleh dijejelin makanan sampai melebihi batas. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada hambanya yang makannya melampaui batas. Coba Bapak bayangkan ketika Bapak pernah makan melampaui batas. Perut kita mungkin tidak nyaman, napas tidak nyaman. Mungkin akibat makan yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan malas. Yang ujung-ujungnya, gara-gara terlalu banyak makan, orang itu malas ngaji, malas ibadah, malas bekerja. Nah inilah saudara-saudara, Islam mengatur. Ketika kita lapar, diperintahkan untuk makan. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Apa maknanya? Jangan sampai kita full. Jangan sampai kita terlalu kenyang, kata Nabi. Ketika Anda mau lapar, makanlah. Ketika mau kenyang, stoplah. Inilah konsep Islam. Sehingga beberapa orang-orang di luar sana, dia menilai bahwa Islam agama yang paling hebat. Makan aja diatur. Maka jangan kaget kalau ada orang Islam itu yang jauh daripada penyakit, saudara. Karena hidupnya diatur, makan diatur, minum diatur, ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan kata Allah, makan dan minumnya. Makan dan minum, tetapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Berapa sih kekuatan makan kita? Perut kita? Kita bukan hewan, kita bukan binatang. Ya mungkin kalau binatang, hewan itu nggak ada batas. Ya, misalnya binatang makan minum sesukanya. Tapi manusia ada aturannya, saudara. Karena makan bukan tujuan, tapi makan sarana tujuan untuk kuat ibadah. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan hadis ini. Jadi yang pertama, samillah, sebutlah nama Allah ketika kita mau makan. Tadi doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau udah selesai makan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi, terus at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan makan dan minum. Wa ja'alana minal muslimin, telah menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang muslim, golongan yang berpasrah diri. Indah nian, saudara. Mau makan, menyebut nama Allah, habis makan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pantas makannya orang Islam itu mengandung keberkahan. Kemudian wakul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Kenapa? Karena setan makan dan minum dengan cara kiri. Jadi kalau ada orang Islam makan dan minum dengan tangan kiri, berarti dia masuk kelompok setan, ya. Setan berdiri makannya, ya.
Maka kita kalau minum berduduk, ya. Bahkan para ulama-ulama yang sangat soleh, minumnya itu sambil dipegang gelas tangan menghadap kiblat, saudara. Begitulah cara makan orang-orang soleh. Kita lihat orang soleh kalau makan itu sedikit, dengan 3 jari, seperti Rasulullah. Ini ibu jari, telunjuk 3. Sedikit-dikit dikunyah, enggak ditelan leg, saudara. Kalau kita kadang-kadang ini aji mumpung, datang ke tempat pesta, dalam sebuah gedung pertemuan, Masya Allah itu aneka macam-macam makanan, ada buahan. Kalau bisa itu semuanya diembat, masukin ke dalam perut. Ya Allah, akhirnya saudara, perutnya kemelekaran, kebanyakan makanan. Nah disinilah Islam. Kemudian juga Ramadan, kita dianjurkan kalau buka 14 jam kita menahan lapar, haus, dahaga sejak mulai yaitu sahur sampai terbenam matahari. Nabi memberikan anjuran, enggak usah banyak-banyak minum air putih dengan beberapa butir korma, maksimal 3 butir. Bayangkan saudara, supaya apa? Supaya habis itu kuat ibadah. Setelah itu dia sholat maghrib, karena perutnya sudah ada asupan, asupannya yang cukup lah air. Maka kita lihat orang-orang soleh itu tegak ibadahnya. Beda orang-orang bodoh, hidup untuk makan, saudara. Sama aja orang-orang kafir. Walladzina kafaru. Orang-orang kafir itu hidupnya yatamatta'un wa yakulun kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu hidupnya cuman mikirin makan. Wa yatamatta'un, hidupnya cuman bersenang-senang, ikutin hawa nafsu. Orang-orang kafir itu. Ya walladzina kafaru, orang-orang kafir itu hidupnya yakulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu hidupnya tak obahnya seperti an'am, yaitu binatang ternak, saudara. Beruntunglah kita, Allah jadikan orang-orang yang beriman, saudara. Mudah-mudahan kita terus mengikuti sunnah daripada sunnah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, karena Nabi makan pakai tangan kanan, ya. Kita ngikut cara Rasulullah, makan pakai tangan kanan. Nah, kemudian wakul mimma yalik, ketika kita makan di ada sebuah jamuan. Kalau haflah maulid itu dulu kan pakai nampan, 1 nampan 4 orang zaman itu. Mungkin sekarang udah mulai bergeser itu, Pak. Padahal itu warisan para ulama dulu, makan berjamaah di nampan jauh lebih berkah, saudara, ketimbang dikasih besek. Betul apa tidak? Makan berjamaah situ. Nih, sini makan. Bagian saya di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, ketika makan di sini dikatakan wakul mimma yalik, makanlah kamu di mana kamu yang mendekati makanan. Ya di sini aja kamu. Jangan makanan orang ente ambil. Nah gitu, Pak. Misalnya ada nasi kumbuli, ada daging, ada 4 potong. Itu bagian dia, bagian dia. Yang sini. Nggak boleh kita merebut bagian orang. Itu etika makan, saudara. Sama juga kita dalam sebuah forum haflah maulid. Kadang-kadang kita duduk nih berjejer. Di sebelahnya ada ulama, orang-orang para pejabat. Kemudian ada makanan depan kita, ada piring, ada jeruk, ya, ada pisang. Nah, kita di depan jeruk sama pisang hanya di situ yang kita makan. Bukan anak orang kita samber. Mana etikanya? Apalagi dibungkus. Ya Allah, belum kelar udah dibungkus. Mana etika kita? Ayo, ini saya nggak ngeritik, saudara. Tuntunan Nabi itu begitu, makan 3 banyak ngunyah, tuh Pak. Begitu caranya. Ini jangan dianggap sepele. Udah belum kita laksanakan. Anak kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu, familimu, anak cucumu daripada ancaman api neraka.
Jangan sampai kita ngikut makannya cara Yahudi, caranya cara setan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian saudara-saudara, wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis berikutnya bersumber dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu an ummil mukminin. Qalat, ia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala. Kata Nabi dari Aisyah, ya, dari Aisyah Nabi bersabda, idza artinya apabila, akala. Idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian, di antara kamu makan, ya, falyadhkurismallahi ta'ala, hendaknya ada kalimat amr situ. Hendaknya kamu sebelum makan sebut nama Allah. Itu Nabi selalu mengingatkan kita. Ya. Fa in nasiya, apabila orang itu lupa saking gemesnya, saking nafsunya, kan ada kita Pak. Bapak dari mana-mana dari kerja, Masya Allah, taruh motor, taruh mobil, begitu diembrakin di meja makan, cuci tangan kagak. Wah ilah Pak, baca bismillah juga kagak. Ada nggak model gitu? Mestinya sebelum makan tuh baca bismillah. Cuci tangan dulu. Betul nggak Pak? Konsep cuci tangan itu 14 abad yang lalu. Sejak Rasulullah hidup sampai sekarang. Baru tahun ini diterapkan dengan adanya COVID-19. Coba Bapak, selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kita di mana-mana kan, di kantor, di masjid, suruh pada cuci tangan. Cuci tangan doang, makan mah kagak. Ya kan cuci tangan doang. Cuci tangan, sono cuci tangan, kantor cuci tangan. Jadi orang-orang kafir baru ngeh. Tuh baru ngeh, bahasa Betawinya. Baru nyaho, baru tahu. Udah ketinggalan. Ini mah sejak zaman Nabi cuci tangan udah terjadi. Makanya ente kalau pengen selamat, ikuti Islam. Bukan ente hina Islam. Na'udzubillah min. Ente liatin aja, orang-orang yang menghina Islam hidupnya nggak bakal tenang. Siapapun dia. Mau Densus 88 kek, mau Densus 99 kek. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara-saudara, Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu selalu menganjurkan kalau kita makan disuruh apa tadi? Falyazkurisma, sebut nama Allah. Falyazkurismallahi ta'ala. Fa in nasiya, kalau kita lupa. Nah, lupa nih. Udah makan, di tengah perjalanan makan tahu-tahu itu udah masuk nasi sepiring, tinggal nambahnya doang. Kan udah kenyang ya, Pak. Lupa baca bismillah. Fa in nasiya ayyuzkara asmallahi ta'ala fi awalihi, pada waktu permulaannya enggak baca tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tahu-tahu dia makan. Di tengah makan dia baru ingat, ya Allah saya lupa. Apa yang kita lakukan? Kata Nabi, kalau ada manusia yang lupa bacaan-bacaan ketika awal mau makan, falyakul, ucapkan, kata Nabi, bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Bisa semua Pak? Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Ya, kita ucapin bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Hafal semua Pak? Bapak hafal, insya Allah nanti disebarkan ilmunya kepada anak-anak kita, cucu kita. Betul nggak? Nak, udah baca bismillah? Belum? Lupa? Ya, Bapak ajarin. Hasil ngaji. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu aja. Singkat nggak Pak? Singkat ya Allah. Bismillah dengan nama Allah. Awwaluhu pada awalnya. Wa akhiruhu sampai akhirnya. Ya kena lupa. Namanya orang lupa Pak. Nabi memberikan solusi, nggak usah baca yang tadi lagi, nggak usah baca yang Allah ngebarik lana fima razaqtana. Ini yang dibaca sesuai dengan konsep dan tuntunan Nabi. Hadisun sahih, hadis ini sahih. Kemudian an Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah. Jabir radhiyallahu an, dia pernah mendapatkan sumber. Aku mendengar Rasulullah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu. Kata Nabi, apabila seseorang idza dakhala ar-rajulu baitahu,
apabila seseorang mau masuk ke rumahnya, ini Nabi nih berikan tuntunan. Jadi nanti kita kan pulang dari masjid mau masuk ke rumah kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Fadzakarallahu ta'ala inda dukhulih. Kalau kita mau masuk rumah kita, hendaknya kita selalu ngucapin kalimat, yaitu kalimat menyebut kalimat Allah. Kalimat Allah. Ya, misalnya kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan ismun min asma'illah. Ya kan Pak? Ismun min asma'illah. Jadi kalau masuk rumah, ucap ada kalimat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun itu rumah kosong, nanti dijawab oleh para malaikat. Karena orang-orang yang beriman, rumahnya dijaga oleh malaikat. Kenapa? Karena sering dibaca Al-Quran. Malaikat betah. Ketika ada rumah dibaca Quran, ketika ada rumah dijadikan majlis taklim, betah itu malaikat. Ketika Sohibul Bait pulang dari mana-mana, jangan lupa sebut nama Allah ketika mau pulang. Ya. Kenapa? Ini tuntunan Nabi. Wa inda ta'amih. Demikian juga kalau kita masuk ke rumah lalu kita udah lapar, kita mau makan, jangan lupa sebut nama Allah. Kenapa? Qala syaitan li ashabih. Nah, setan itu udah pada ribut, Pak. Apa kata setan? Het deh, bahasa kitanya. Het deh, kenapa? Kenapa setan itu ribut? Het deh. Yang punya rumah baca bismillah lagi. Mau makan baca bismillah lagi, kata setan. Setan maunya itu yang punya rumah nggak usah nyebut nama Allah, selonong boy aja. Setan maunya ketika makan nggak usah nyebut bismillah. Itu maunya setan. Qala syaitan di ashabi. Setan itu berkata sama kroni-kroninya, sama CS-CS-nya, sama teman-temannya. Bagaimana kata dia? La mabita lakum wala asya'a. Ya, malam ini kita nggak dapat tidur nih. Nggak bisa tidur, nggak bisa numpang tidur di rumah orang ini. Emang apa? Dia masuk pakai baca bismillah lagi. Dia makan pakai baca bismillah lagi. Kata setan, ya ini mah apek gue nih. Apes setan, Pak. Makanya setan itu selalu kabur kalau ada kalimat-kalimat Allah disebut. Ada satu keterangan gini, Pak. Kalau ada seorang muazin berazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu setan kabur. Wala hudurat. Terbirit-birit itu setan ketika suara azan berkomandang. Itu kabur terbirit-birit. Wala huduratun. Sambil dia cepirit-ciprit. Sampai dia kentut-kentut, Pak. Bayangkan, panas itu setan. Makanya rumah, Pak, sering dibacakan suratul Baqarah. Setan pada kabur. Bagaimana rumah akan berkah? Gambar porno itu dipajang, kemudian di salah satu kamar, ya, bukan gambar-gambar wali min auliyaillah, malahan artis-artis yang kagak semenggah. Yang ada apa? Nah ini kata setan, gue demen yang begini nih, demen. Coba wali-wali pada takut ya, Pak, baru lihat gambarnya takut, Pak. Nah inilah kita dianjurkan. Jadi dalam aspek kehidupan dimanapun kita berada harus mengikuti tuntunan daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dakhala falam yazkurillahi ta'ala inda dukhuli. Sebaliknya, kalau ada tuan rumah masuk ke rumahnya enggak pakai nyebut nama Allah. Qala syaitan, lalu setan berkata, adraktumul mabit. Nah, ini beruntung kita nih. Hari ini tuan rumah kagak nyebut ya, enggak pakai salam selonong boy. Gua lihat juga makan gak pakai bismillah. Alhamdulillah kata setan. Gua bisa numpang tidur malam ini. Mabit artinya tidur, Pak. Gitu. Makanya Bapak waktu berangkat umroh, haji, mestinya itu mabit di Muzdalifah. Mabit itu apa? Bermalam. Harus mampir di Muzdalifah, ngambil batu. Untuk apa? Untuk melontar jumroh besoknya. Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin. Wah, ini batu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, ya, Bismillah dengan nama Allah. Dengan batu ini aku lempar, pada kabur tuh setan. Masya Allah. Apalagi tambah batu, saudara. Tapi kita pulang besok, pulang dari sini nggak usah pakai bawa batu.
Ya, ntar pulang dari batu Pak supaya setan pada kabur, nggak usah. Cukup kita baca bismillah, assalamualaikum, terus kita ajak makan semua tuan rumah kita, anak kita ajak makan dengan doa-doa yang dituntun oleh Nabi. Nah, kemudian wa idalam yazkurillahi ta'ala inda ta'ami. Demikian juga tuan rumah ketika makan nggak nyebut nama Allah, qala, setan berkata, adraktumul mabit wal asya, rawahu Muslim. Beruntunglah kita, karena tuan rumah ini orangnya agak dablek juga nih, ya. Tuan rumahnya nggak pernah ingat Allah, makan juga nggak pernah ingat Allah. Setan betah, saudara. Dia bisa tinggal di rumah orang yang tidak pernah disebut nama Allah. Setan betah ketika ada orang makan di mana keluarganya semuanya tidak mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dari Huzaifah Al-Yaman. Dia adalah sahabat dari negeri Yaman. Qala, dia berkata, kunna, kami dulu, ya, kata Huzaifah, idza hadorna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kami kalau hadir bersama Nabi, ya, ini sahabat Huzaifah Al-Yaman, to'aman, ada sebuah penyuguhan makanan, ya. Jadi ada disuguhkan makanan to'am, ya, semacam hidangan makanan. Lam nado aidina hatta yabda'a Rasulullah fayado'a yadahu. Itu sahabat Nabi termasuk Huzaifah Al-Yamani, kalau di situ ada hidangan, Pak, nggak berani dia nyeloncong duluan. Paham bahasa Betawi nyeloncong, Pak? Apa nyeloncong nih? Nyeloncong itu apa, Pak? Nyeloncong itu begini ya, duluan. Ini Bapak diundang nih. Di sini nih. Nah, katakan di situ ada hidangan apa? Nasi kumbuli, ya kan? Atau ada prasmanan. Kalau orang tahu diri itu ada kiai, ada ustad. Siapa dulu kira-kira? Kiai dulu, ya enggak? Silakan kiai. Ada berapa kiai? Kiai dulu lah. Ini kagak tahu diri nih. Main lonong aja. Mana etikanya? Ya. Sahabat Nabi aja nggak berani ngangkat tangan, apalagi langsung mau narok di makanan, nggak berani itu. Sebelum Nabi menyuruh, itulah etika, saudara. Makanya kita harus melihat di mana kita makan, ya. Nah, kan ada budaya antri nih, ya Pak, budaya antri. Saya nggak berani. Kayak kemarin di Masjid Baitur Rahman, saya paling belakang. Tahu-tahu panitia nyeret saya, Pak Ustadz depan. Saya minta jamaah, bagaimana kalau saya depan? Ridho apa kagak? Ridho, ya baru saya masuk. Begitu caranya, Pak. Nggak usah ketakutan kehabisan makanan. Ya Allah, ya Pak, betul nggak? Pakai etika dimanapun kita berada, termasuk di tempat haflah. Ya, ini sahabat Huzaifah Al-Yaman, lam nado aidina, dia nggak berani ngangkat tangannya sebelum tangan Nabi ditaruh di tempat hidangan. Ya, wa idza hadorna mahu marratan to'aman pajaat jariyah. Satu ketika ada undangan yang lain. Dalam event yang sama ada undangan makan sama Nabi. Tiba-tiba pajaat jariyatun. Tiba-tiba ada seorang wanita jariyah. Wanita jariyah itu wanita yang belum dimerdekakan. Masih berstatus budak dia. Ka'annahatun, Pak. Ini wanita seakan-akan sangat lapar nih. Hasratnya terdorong ya untuk makan. Pajahabat litado'a yadaha pito'am. Tiba-tiba ini seorang wanita jariyah langsung nyeloncong tangannya. Main ambil aja. Padahal di situ ada siapa? Ada Nabi. Padahal ada Nabi. Nabi kan manusia yang sangat agung, manusia yang sangat mulia. Kalau sekarang mungkin warisan Nabi para ulama lah. Ya, kita tahu diri. Ya, ini akhlak, Pak, ya. Akhlak. Seorang jariyah datang tahu-tahu dia udah nyeloncong duluan tangannya. Kemudian litado ayadaha pito'am. Tangannya udah mau main sendok aja tuh makanan. Ya. Fa akhaja Rasulullah biadiha. Nabi stop. Ya.
Kenapa Nabi bukan nggak boleh dia makan? Lantaran ini seorang jariyah makan tanpa baca bismillah. Itu yang persoalannya, Pak. Udah nyeloncong, kilatil adab, nggak pakai baca bismillah. Ya, Nabi stop itu seorang jariyah. Di stop dulu kata Nabi, ya. Kemudian ja'a Arabiyun, datang lagi ada orang Arab Baduy. Yang tadi jariyah. Ini ada Arab Baduy nih. Ka'annama yudfa, sama dia. Tangannya juga pengen loncong juga dia, ya, ke makanan itu. Ya, Pak akhoja biyadihi, pengen ngambil makanan. Faqala Rasul, lalu Nabi berucap kepada orang Baduy ini, apa kata Nabi? Innas syaitan yastahilut ta'am alla yuzkara smallahi ta'ala leh. Setan itu demen, Pak. Setan itu suka kepada kalau orang makan nggak pakai bismillah. Itu kulu amrin zibalin la yubda bismillah bahwa abtar. Kata Nabi, setiap amalan apapun termasuk soal makan, minum, ya, kalau enggak diawali dengan bismillah, bahwa abtar, aila barokatalah, enggak ada keberkahannya. Makanya hidup yang kita cari apa sih, Pak? Berkah. Betul enggak? Kalau berkah begini, Pak. Ini air nih. Air ngocor. Ya, ada entuknya, enggak pernah habis, itu berkah. Kalau enggak berkah begini, Pak, dapat duit 1 miliar nih. Karena duitnya enggak halal. Ini ada aja jalannya. Beli mobil misalnya Alphard, ditaekin sama artis, tabrakan, mampus. 1 miliar tuh mobil, ringsek. Paham maksud saya paham, Pak? Bikin rumah 1 miliar. Kan pernah dulu di Donggala, baru bikin rumah 5 miliar, disapu oleh adanya tsunami, hancur. Innama amruhu ija aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah mudah nggak? Mudah. Ada orang kerjanya seorang pekerja kecil, tapi berkah. Duitnya nggak habis-habis, Pak. Ada orang kaya, hidupnya toma, bin tlutak, bin rakus, bin medit, bin pelit, bin buntut gasiran. Kayaknya duit mau dibawa mati. Coba perhatikan, nggak ada orang kaya mati bawa harta. Ada nggak? Nggak ada. Ya Allah. Saya dengar ceramah Abdul Somad itu menarik. Ada satu kendurian makan. Nah, ini orang alim, Pak. Ahli ibadah, ahli zikir, ahli kitab. Habis makan kendurian, di dalam giginya nyangkut. Yaitu sate. Terus dia di situ, panitia nggak tahu diri, Pak. Nggak ada tusukan sate. Makanya panitia, kalau ngadain sate, siapin tusukannya. Lah nyangkut nih. Akhirnya dia pulang ke rumah, Pak, kagak betah. Di tengah jalan dia ngambil metik itu batang. Batangnya kecil, kayak korek api. Kemudian dia sodok-sodok, giginya hilang tuh, Pak. Nah, begitu dia meninggal, Pak, ternyata pertanyaan yang paling panjang bukan hartanya. Ini gara-gara soal yang kecil ini, Pak. Halo? Soal apa tadi? Soal dia tidak izin sama yang punya itu, Pak, pohon. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Baik-baik, Pak. Amal ibadah kita yang banyak kalis, Pak, gara-gara ini. Ini sebuah renungan buat kita. Yang kecil bisa mengganjal kita masuk surga. Na'udzubillah min. Makanya kalau kita pengen masuk surga, yang pertama dapat ridho dari manusia. Sehebat apapun ibadah kita, kalau ada orang gak ridho, maka kita mentok. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sini intinya adalah bahwa Nabi ketika kedatangan jariyah, dia makan tanpa bismillah, Nabi tegur. Demikian juga yang kedua, ja'a Arabiyun, orang Arab, dia juga ditegur oleh Nabi lantaran tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena setan demen, ya. Yastahilu ta'am alla yuzkara smallahi ta'ala. Setan itu menghalalkan makanan di mana makanan itu tidak disebut nama Allah. Jadi kalau ada orang Islam makan tanpa bismillah, berarti makannya sama dengan setan. Na'udzubillah min. Marah kira-kira Bapak begitu? Jangan, ini kita jangan usah marah. Ini adalah tuntunan Nabi. Kita koreksi, kita muhasabah, ya.
Wa innahu jaa al-jariya liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha fa jaa bihadzal a'rab liyastahilla bihi. Fa akhadtu biyadihi. Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi tanganku, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadihi, ada di genggaman kekuasaan Allah. Inna yadahu piyadi ma'a yadaihima. Sesungguhnya tangan kedua manusia tadi, jariyah dan yang satu a'rabiyun, itu ada di tangan genggaman aku, kata Nabi. Kemudian summa dzakara rasmallahi ta'ala wa akala. Setelah disetop, kemudian kedua orang ini barulah disuruh makan oleh Nabi setelah dia menyebut nama Allah. Bisa dipaham, Pak? Jadi apa yang saya sampaikan malam ini, bahwa kajian kita adab tata cara etika makan dalam Islam, kita awali dengan tasmiyah, menyebut nama Allah. Kita akhiri setelah makan mengucapin alhamdulillah. Kemudian satu lagi supaya kita lengkapi, an Umayyah bin Mahsyi as-Sahabi. Qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan. Dari Umayyah bin Wahsy as-Sahabi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah redha kepadanya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah itu jalisan. Pada waktu itu dia duduk. Wa rajulun ya'kul, dan ada orang laki-laki makan. Falam yusammillah, sayang orang laki-laki itu makan belum menyebut nama Allah. Hatta lam yabqa min ta'amih illa luqmatan. Jadi dia saking asiknya, Pak, makan dalam satu piring tinggal satu suapan lagi. Luqmatan, satu suap lagi nih. Masih tersisa, ya. Yang separuh udah diapain? Udah dimakan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Falamma rafaha ila famihi, ketika itu nasi mau masuk lagi, yang tinggal satu suapan lagi. Ya, falamma rafa'aha ila fami, ketika itu nasi udah ditegur Nabi. Ya pulan, kenapa ente makan sampai ente lupa baca bismillah? Tinggal sesuap lagi ya Rasul. Bacalah bismillah. Yang tadi ente makan bersama setan, yang sekarang ente makan adalah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Ucapkan, kata Nabi, bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Padohikan Nabi. Lalu Nabi tertawa, Pak. Melihat kasus ini Nabi tertawa. Aneh nih orang. Nasi udah banyak, tinggal sesuap baru baca bismillah. Yang separuh udah masuk bersama setan makannya, kata Nabi. Nabi tertawa, saudara. Nah itu, Pak, ya. Majalah setan yakul mahu. Jadi yang tadi itu makan didampingi dengan setan, yakul mahu, dia makan bersamanya. Falamma dzakara smallahi, kemudian kalau ente makan pengen dapat berkah, bacalah bismillah. Baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ketika ada sesuap nasi, kalau tadi makannya bersama setan, kena baca bismillah. Setan demen tuh. Nah, tinggal ini nih baca bismillah, apa yang terjadi? Istaqa'a ma fi batni. Begitu dia baca bismillah, apa yang ada di perut setan muntah setan, Pak. Saking panasnya itu kalimat bismillah. Muntah tuh setan. Paham maksud saya, Pak? Jadi Bapak dengan kajian hadis ini betapa unggulnya kalimat bismillah. Gitu, Pak. Ini air putih. Belum terkontaminasi, baca-bacaan bismillah. Ya, 100 kali. Bapak kasih orang yang sakit, mudah-mudahan sembuh. Tapi yang nyembuhin bukan air, tapi Allah. Ada bismillahnya, Pak. Paham gak itu, Pak? Bapak sedekahan, dapat berkat. Mereknya nasi padang. Ya kan, Pak? Mau ditukar sama nasi padang. Woi, Pak Bapak dari mana sedekah? Itu apa? Ini udah dijikirin. Udah Yasin jikir, ya enggak? Ayat kursi. Mau ditukar. Pakai 2. Mana lebih tinggi? Yang Bapak boleh nenteng dari hasil tahlilan yang udah dijikirin, apa yang baru beli dari restoran Padang? Jawab. Jawab. Yang ini yang boleh jikirin, Pak.
Dikasih dah keluarganya. Makanya kita liatin anak-anak ustadz, anak kiai. Termasuk saya Pak, itu bapak saya tiap malam tuh bawa berkat mulu tuh Pak. Mungkin dia berkah itu Pak, berkat mulu. Ya Allah, itu contoh Pak. Ya, makanya orang-orang dulu tuh hidupnya berkah. Berkat itu dari kalimat berkah. Ya kan Pak? Nah mudah-mudahan kalau hidupin berkah, ikuti cara Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, supaya kita diakui daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, pencinta ilmu yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini bermanfaat buat kehidupan kita, terutama bagaimana adab-adab kita, cara makan, cara minum sesuai dengan tuntunan daripada tuntunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kajian ilmu melalui kitab Riyadhus Shalihin.